Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafari Arfian dengan NIM 2340104. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang pertama, yaitu perbandingan konsep konvensional dan syariah. Yang kedua, penyelesaian klaim dalam asuransi syariah. Yang ketiga, sukuk sebagai alternatif investasi halal. Yang keempat yaitu implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep konvensional dan syariah. 1. Perbandingan konsep konvensional dan syariah. Ada beberapa macam konsep, yaitu A. Prinsip dasar. Prinsip dasar lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga riba di mana keuntungan diperoleh dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Ini seringkali menyebabkan masalah utang bagi peminjam, terutama yang tidak mampu membayar. B. Usaha keuangan konvensional menyediakan pinjaman dengan bunga tetap tanpa memperhatikan kemampuan peminjam dalam menjalankan usaha. Keuangan syariah menawarkan produk seperti mudharabah, di mana lembaga keuangan dan peminjam berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Ini mendorong peminjam untuk lebih produktif dan bertanggung jawab dalam menggunakan dana yang diberikan. Contoh penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari atau dunia bisnis. Penerapan konsep lembaga keuangan mikro syariah bisa dilihat dalam skema pembiayaan bagi petani di daerah pedesaan. Misalnya, sebuah lembaga keuangan mikro syariah memberikan modal kepada petani untuk membeli benih dan pupuk. Di dalam skema ini, lembaga keuangan memberikan 70% biaya yang diperlukan, dan petani memberikan 30% sebagai modal sendiri. Setelah panen, hasil penjualan dibagi antara lembaga keuangan dan petani sesuai dengan kesepakatan awal mudharabah. Dengan cara ini, petani diberdayakan tanpa terjebak dalam utang berbunga yang mengikat. Dalil Al-Quran dan hadis yang relevan. Al-Quran, Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. QS Al-Baqarah 276. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap riba yang diberikan kepada orang lain, maka itu termasuk riba yang diharamkan. HR Ahmad. 2. Penyelesaian klaim dalam asuransi syariah. Contoh nyata penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sebuah perusahaan asuransi syariah seperti asuransi takaful telah menerapkan konsep penyelesaian klaim secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, jika seorang nasabah mengalami kecelakaan mobil dan mengajukan klaim, proses klaim akan dilakukan dengan pendekatan musyawarah. Proses ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan nasabah, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dipenuhi tanpa menyalahi prinsip syariah. Jika klaim disetujui, dana klaim akan segera dicairkan, dan jika ada ketidakjelasan, proses musyawarah akan terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Dalil Al-Quran dan hadis yang relevan. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah 5:1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi perjanjian dan kontrak yang merupakan dasar bagi kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi syariah. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hebatnya kepribadian seorang mukmin adalah dalam menunaikan janji dan dalam akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Sukuk sebagai alternatif investasi halal. Sukuk adalah instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, tetapi tidak melibatkan riba. Sukuk dihasilkan dari aset yang menghasilkan pendapatan yang dibagikan kepada pemegang sukuk. Dengan kata lain, sukuk memberikan partisipasi dalam kepemilikan aset dan bagi hasil, bukan hutang. Contoh penerapan konsep sukuk dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Penerapan di sektor infrastruktur. Di banyak negara, sukuk telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana bagi proyek infrastruktur. Misalnya,
pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit. Dalam hal ini, investor sukuk tidak hanya memperoleh imbal hasil, tetapi juga turut meneruskan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Dalil Al-Quran dan hadis yang relevan. Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Qiyas, Al-Baqarah 275. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian garang." HR Muslim. 4. Implementasi etika bisnis Islam di UMKM. Etika bisnis dalam perspektif syariah sangat penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Implementasi etika bisnis Islam dapat membantu UMKM bangkit dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Contoh penerapan etika bisnis Islam di UMKM. Kejujuran dalam transaksi. Seorang pedagang di pasar lokal yang menjual sayur-sayuran menerapkan prinsip kejujuran dengan tidak menambah berat atau harga barang secara curang. Dia selalu menjelaskan kepada pelanggan tentang kualitas dan harga barangnya. Kejujuran ini bukan hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga melindungi usahanya dari komplikasi hukum di masa depan. Larangan riba. Seorang pemilik toko UMKM menghindari praktik riba dengan tidak meminjam uang dari bank yang menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, ia mencari modal dari investor syariah atau menggunakan sistem murabahah untuk memperluas usahanya. Langkah ini tidak hanya membantunya menjalankan bisnis yang halal, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian yang lebih berkeadilan. Keadilan dalam penetapan harga. Seorang pengusaha UMKM yang memproduksi kerajinan tangan menentukan harga produk berdasarkan biaya produksi yang wajar dan keuntungan yang wajar. Ia berusaha untuk tidak memanfaatkan keadaan yang mendesak untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, terutama saat barang-barang dibutuhkan banyak orang. Dalil yang relevan, orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul oleh setan. Qiyas, Al-Baqarah 275. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.